Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin al-mab'uthi rahmatan lil alamin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyati was salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anta rabbuna farzuqna al istiqamah. Amin ya Allah ya majibas sa'ilin. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Pada kesempatan sore hari ini tanggal 9 Sya'ban 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Maret 2023 Miladiyah, Allah curahkan karunia nikmatnya, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat sempat dan nikmat semangat untuk talabul ilmi. Mari kita buka majelis kita. Nabtadi'u hadzal majlis bi qiraati suratul Fatihah bi niyatil qabul thawabuhu li mu'allif hadzal kitab Syekh Muhammad Syakir wa li jami'i masyayikhina ila muntaha sanadihim wa li jami'il muhsinin wal muhsinat fi hadzal ma'had wa li jami'il muslimin wal muslimat wa li walidina jami'an. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita memasuki ad-darsul khamis asyar, pelajaran yang ke-15. Unwanuhu, judulnya fil muru'ati wa syahamati wal izzatin nafsi, mengenai muru'ah, menjaga harga diri, wasyahamah, menjaga sikap kesatria, pemberani, wal izzatin nafsi, dan kemuliaan diri. Qala al-musannifu Asy-Syaikh Muhammad Syakir rahimahullah ta'ala fi kitabihi Wasayil Aba lil Abna wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Ya bunayya la khaira fil mar'i idza kana qalilal muru'ah. Wahai anakku sayang, tidak ada kebaikan pada seseorang idza kana qalilal muru'ah, jika sedikit harga dirinya. Daniel himmah, rendah cita-citanya. Wadi an-nafsi, hina pribadinya. Mubtadzalan baina qaumihi wa ashiratihi, ya, dianggap rendah, dianggap hina. Mubtadzalan baina qaumihi, di antara kaumnya dan di antara keluarganya. Idza uhina tasaghara wa tadzallala, jika dihinakan. Idza uhina, jika dihinakan. Tasaghara, hatinya menjadi kecil. Wa tadzallala, dan terhina. Wa idza tuqira kana jabanan fi mawdu'id difa'i an karamatin nafsihi. Wa idza, dan jika uhtuqira, diremehkan. Kana jabanan, jadilah dia orang yang pengecut. Fi maudu'id difa, pada saat membela diri. An karamatin nafsihi, dari kemuliaan dirinya.
Amsalu haula'i ya bunayya, yang semisal itu, haula mereka itu, ya bunayya wahai anakku, laisu ahlan, mereka itu bukanlah, laisu mereka bukanlah, ahlan orang yang layak, li ayyatasharrafu bil intisabi ila talabatil ulumid diniyah, li ayyatasharrafu karena mereka itu yatasharrafu dimuliakan, bil intisabi dengan dinisbatkan, ila talabatil ulumid diniyah pada pelajar yang menuntut ilmu agama. Maksudnya sifat pengecut dari jaban, hina diri, rendah cita-cita, ya, sedikit muru'ah harga dirinya, itu tidak layak dinisbatkan kepada talabatul ulumid diniyah, orang-orang yang menuntut ilmu agama, para santri. Itu enggak layak punya sikap qalilul muru'ah, daniyal himmah, termasuk tadi jaban. Wala ayyakunu min hamalati syariatil islamiyah, dan juga itu tidak layak disandang oleh orang yang mengemban, min hamalah, mengemban syariatil islamiyah, mengemban syariat Islam. Jadi kita ini membahas tentang babul muru'ah wasyahamah wa izzatun nafsi. Muru'ah itu harga diri. Seorang talabatu ulumid diniyah, para santri, termasuk hamalatus syariatil islamiyah, para pengemban syariat Islam, para pengemban dakwah. Visi kita apa? Visi santri apa? Menjadi santri pengemban dakwah yang faqih fiddin, yang berakhlak islami, faqih fiddin, dan berjiwa pemimpin. Tidak layak seorang talabatu ulumis syariah, begitu pula para hamalatus syariah islamiyah, yakni pengemban dakwah, itu qalilul muru'ah, rendah, sedikit harga dirinya. Dengan cara apa? Dengan sebab apa? Karena sebab dia melalaikan syariah. Disebut adil itu orang yang pertama jika dia tidak melakukan dosa besar. Yang kedua, tidak terbiasa melakukan dosa kecil. Dan yang ketiga, disebut adil itu kalau dia menjaga muru'ah, menjaga harga dirinya. Dengan cara apa? Taat pada syariah. Di kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i dicontohkan oleh Dr. Muhammad Zuhaili. Apa itu yang merendahkan muru'ah? Di antaranya bekameh di pinggir jalan. Siapa yang biasa menggawe gitu? Supir, iyalah, supir oler bersinggah di masjid atau di rest area SPBU segala macam, bersinggah bekameh di pinggir jalan. Bekamehnya berdiri pulang. Iyalah. Nah, itu dicontohkan termasuk sesuatu yang bisa merendahkan harga diri. Jadi dia sendiri yang merendahkan dirinya, bukan orang lain.
Tapi disebabkan dia merendahkan dirinya, akhirnya orang merendahkan diri. Jadi kalau kita itu memiliki harga diri yang tinggi, orang juga akan menghargai diri kita. Jadi seberapa kadar harga diri, seberapa kadar orang menghargai kita, itu tergantung bagaimana kita menghargai diri kita sendiri. Bepandir kada batata, jarang Banjar tuh asal beungak. Harusnya berpikir dulu hanya beungak. Ini kada. Begayaan berlebihan itu juga bagian dari qalilul muru'ah. Orang tuh kalau terlalu banyak bergaya, berkawan banyak bergaya, lalu hilang harga diri kita di hadapan kawan. Sesadangnya bergaya. Jelaslah. Kalau kita terlalu banyak bergaya, lalu orang tidak lagi menghargai diri kita. Harus dibedakan muru'ah dengan orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati tidak merasa tinggi. Maksudnya apa? Dia tidak merasa tinggi terhadap orang lain. Sugih tapi kadang merasa sugih. Pintar tapi kadang merasa pintar. Alim tapi kadang merasa alim. Ahli ibadah tapi kadang merasa ahli ibadah. Itu orang yang rendah hati. Di satu sisi kita memang harus rendah hati, tidak boleh merasa aku nih pak alimnya. Di pondok nih aku paling banyak hafalannya. Di pondok nih ulun pembisanya membaca kitab. Itu kada boleh. Itu di satu sisi memang harus begitu, kita rendah hati. Tapi di sisi lain kita juga harus menjaga harga diri kita. Dengan cara apa? Dengan menjaga syariah, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Jadi kalau antum memanggil orang dengan panggilan yang itu tidak menghargai orang lain, biasanya kita juga tidak dihargai oleh orang lain. Jadi jangan ada di pondok ini SMP mengiau pekakaan sisi min. Nah, nangiau Habibi misalnya. Bib yang mengiau Hafiz. Yang SMA gitu juga. Siapa nih contohnya? Zaid misalnya mengiau Hafiz. Kamu kesini. Bila Zaid mengiau Hafiz, kamu kesini. Karena jar Hafiz, kamu juga kesini. Gara-gara si kakak ini mengiau adingnya dengan panggilan Ikam. Tapi kalau panggilannya Ding kesini pang Ding, nyaman didengar. Asal lain pang tapi lain. Asal lain karena kada dia biasa. Coba biasa Atau kada usah ading lah, mungkin terlalu lebay gitu. Fis, antum kesini pang, mbak antum. Ada Ikam kesini bang. Nah itu. Temun banat lah, jangan mbak antum. Siapa? Siti Fatimah manggil Aisyah. Aisyah, antum kesini. Udah belajar domir anta antum ma antum, anti antum ma antun. Iya masih mbak antum juga sesama banat. Ini kada mengamalkan ilmu ngaranya. Nah begitu. Jadi kalau kita menghargai orang lain, insya Allah orang akan menghargai diri kita. Faya bunayya wahai anakku, ihtafiz bi muru'atika wala tadha' nafsaka fi ghairi maudhi'iha. Wahai anakku, ihtafiz, jagalah muru'ah engkau, harga diri engkau.
Wala tadh' nafsaka, jangan engkau tempatkan dirimu fi ghairi maudhu'iha, bukan pada tempatnya. Wahtaris min mukhalatati salafah, jagalah dari bergaul dengan orang yang rendah akhlaknya. Wa min muasyaratil li'am, dan dari bermuasyarah, bergaul dengan orang yang tercela. Wa taraffa' anid danaya, dan tinggikanlah kehormatan. Wala takun abdan li batnika, jangan engkau menjadi hamba bagi perutmu. Wala abdan li syahwatika, dan juga jangan engkau menjadi hamba bagi syahwatmu. Jadi dijaga muro'ah, tempatkan dirimu itu, ya jangan engkau menempatkan dirimu bukan pada tempatnya. Jangan sampai di masjid kita ini kan alhamdulillah, selain santri datang juga warga sekitar, di antaranya ada anak-anak warga sekitar. Jangan sampai warga sekitar yang kada berpondok, yang tidak mondok, itu adabnya lebih baik daripada yang di pondok. Warga sekitar khusyuknya zikir sampai tuntung doa. Ada yang di pondok sambil begayaan. Nah, itu apa ngaranya? Itu ngaranya menempatkan dirimu bukan pada tempatnya. Antum santri, antum tolabah ulum diniyah, mestinya adabnya, akhlaknya lebih baik daripada orang yang kada belajar ilmu agama. Jelas ini? Ya Hilmi, jelas? Jelas, jangan mano kuku tangan terus. Jadi misi kita itu pengemban dakwah. Apa tadi? Menjadi santri pengemban dakwah. Jadi ketika di masjid misalkan, ketika mukhalatah, berinteraksi atau muasyarah dengan masyarakat, tunjukkan akhlaknya, adabnya sebagai seorang santri. Antum yang mempengaruhi orang sekitar, jangan sampai antum dipengaruhi oleh orang sekitar. Jadilah antum itu duta dari Ma'had Darul Ma'arif, wakil dari Ma'had Darul Ma'arif, bahwa oh Masya Allah santri-santrinya, adabnya, bacaan Qur'annya, dan seterusnya. Jadi orang lalu kemudian terpesona, meskipun itu bukan tujuan ya, bukan tujuan kita supaya orang memuji, bukan. Tapi kalau kemudian niat kita karena Allah, lalu memperoleh pujian, memperoleh sanjungan, penghargaan, tidak ada masalah. Wala takun abdan li batnika. Nah, itu kan, namun kita ini alhamdulillah juga ada rancak diundang orang beburdahan. Jangan pengganjangnya makan pada orang. Nah, nang lehom-lehom lah. Wala takun abdan li batnika. Menang di jauh, di parake, tangan berpanjang, ada mayu tangan disambung tangannya, supan. Kalau ada, ini Ustaz sampaikan untuk antisipasi, jangan sampai. Wala abdan li syahwatika, juga jangan menjadi hamba dari syahwatmu. Wa ya bunayya al-faqru minal mali la yu'addu fi uyubir rijal. Wahai anakku, fakir dari harta. Kalau dalam mazhab Syafi'i, fakir itu lebih miskin pada orang miskin. Jadi kalau orang miskin itu misalkan perlunya 10, ini ada 7. Kalau orang fakir itu perlunya 10, ini ada 3 atau 4. Jadi di bawahnya orang miskin. Kalau menurut Syekh Abdul Qadim Zallum dalam kitab Al-Amwal, miskin itu lebih miskin pada orang fakir. Di Quran disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiril ayat.
Di fuqara didahulukan, kata mazhab Syafi'i, itu menunjukkan bahwa orang fakir itu lebih miskin daripada orang miskin. Tapi orang fakir minal mal, orang yang miskin dari harta, la yu'addu fi uyubir rijal, itu tidak terhitung. La yu'addu, tidak terhitung. Fi uyubir rijal, sebagai aibnya seseorang. Miskin itu bukan aib. Yang aib itu apa? Miskin sombong. Sudah miskin yang sugih sombong ada juga. Mujar guru Fakhrudin apa? Nang hebat, jangan merasa hebat. Apalagi nang kada hebat. Apa tadi? Yang hebat jangan merasa hebat, apalagi nang kada hebat. Yu'abul mar'u biqillatil muru'ati wa la biqillati sarwatihi. Yu'abu, dianggap sebagai aib, al mar'u, seseorang, itu biqillati muru'atihi, ya, karena sedikitnya muru'ah, sedikitnya harga diri, karena menjadi apa? Abdan li batnihi au abdan li syahwatihi, itu yang menyebabkan lalu dia qillah muru'ah. Orang tuh nah lah pegawai, misalkan pegawai biasa menerima duit sogok 20.000, 30.000 diterima, itulah harga diri dia. Paham lah? Oh, berarti si dento situ pengharga dirinya. Tapi kalau orang itu punya harga diri, punya muru'ah, dia berani menolak yang 10.000, yang 20.000. Oh, kada kawa dibeli si dene. Ustadz cerita pernah dulu mendapat pemberian uang karena dianggap membantu mahasiswa memasukkan dia di kampus. Jadi orang tuanya minta, Pak, minta tolong anak ulun, kebetulan Ustadz dosen di salah satu kampus saat itu, minta tolong anak ulun diuruskan masuk ke kampus. Nggih Pak, insyaallah. Nah, saya tahu kampus itu cari mahasiswa. Kada usah diurus-urus gini, insyaallah diterima. Ya, saya cuma doakan, ya Allah mudahkan dia lulus. Alhamdulillah lulus. Begitu lulus, pengumuman dikasih amplop. Amplop nggak tanggung-tanggung, tebel, isinya 10 juta. Layak nggak dapat 10 juta? Ustadz dosen di situ. Cuman mendoakan, nggak layak. Ustadz kembalikan 10 juta itu. Padahal lumayan tuh 10 juta tuh, habang semua. Tapi kalau kita menerima yang 10 juta, berarti harga diri kita itu seharga 10 juta. Dan kalau kita tidak bisa berani menolak yang 10 juta, insya Allah kita nggak berani nolak yang 100 juta. Kalau nggak berani nolak yang 100 juta, nggak berani nolak yang 1 miliar. Betul tidak? Iya. Mulai 10 juta aja ngiler, tetes liur, apalagi yang 100 juta. Nah, makanya kita, harga diri seorang muslim itu berapa sih? Berapa harga diri seorang muslim? Ada yang tahu? Berapa? Harga diri antum berapa? Mau dibayar berapa? Hah? Berapa? Apa? Berapa harga diri antum? Harga diri kita itu berapa sih? Ada yang tahu? Hah? Harga diri kita itu surga. Jadi 10 juta itu remeh-temeh, receh dibandingkan dengan surga. Dan siapa yang beli? Harga diri kita itu siapa yang beli? Allah. Bayarannya mahal. Apa tadi bayarannya? Jannah. Innallaha ashtara minal mu'minin apa? Amwalahum wa anfusahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah membeli dari orang-orang beriman, dari harta benda mereka, jiwa-jiwa mereka, bi anna lahumul jannah. Bayarannya surga.
Ada nggak raja atau orang yang paling kaya yang bisa bayar dengan bayar surga? Ada nggak? Ada? Tidak ada. Cuma Allah yang bisa bayar kita dengan bayaran yang mahal. Maka jangan sampai rendahkan diri kita hanya karena duit 10 juta. Di luar sana itu banyak loh. Ya, di luar sana itu banyak orang-orang yang hanya karena 100.000, 200.000 dia gadaikan harga dirinya. Dia jual bahkan harga dirinya. Tidak lagi punya harga diri. Sama nanti antum kalau jadi ustadz di kampung atau di kota jadi penceramah, ya jangan gara-gara amplop tebal lalu antum kelepek-kelepek. Ustadz jangan ngomong yang kenceng-kenceng ya, hari ini amplopnya tebel nih, 5 juta amplop. Yang ngasih misalkan bosnya apa itu, kafe yang di situ dijual alkohol, sekaligus ada perempuan di situ. Kemarin kita ke mana itu, Pulang Pisau, ada pejabat situ, mantan pejabat situ buka kafe, jual khamr, ada ladiesnya. Nah lalu pengurus mengatakan tolong disinggung Ustaz, bukan cuma disinggung, tabrak sekalian. Nah kalau yang punya bisnis ini yang datang ke antum gimana? Ustaz, berapa sih panitia ngasih amplop? Saya kasih amplop lebih banyak Ustaz, tapi tolong jangan disinggung-singgung bisnis saya. Gimana? Harga diri antum seharga amplop atau seharga surga? Seharga surga. Maka jaga tadi, dijaga. Kenapa? Kalaupun miskin itu bukan aib, yu'abul mar'u biqillati muru'atihi, karena disebut aib dari seseorang itu kalau dia itu sedikit muruahnya. Oh itu Ustadz amplopan, harganya cuma 500.000. Oh itu Ustadz amplopan, harganya cuma 1 juta. Gak ada harga dirinya itu. Ulama yang seperti itu, ustadz yang seperti itu gak ada dirinya, harga dirinya. Gak ada muruahnya. La biqillati sarwatihi, bukan karena sedikitnya harta. Meskipun sekarang akhir zaman orang itu begitu takzim kepada orang kaya, ya. Kalau yang datang mobilnya Fortuner, atau ustadz lah kalau datang bermobil itu lain dengan ustadz yang datang bersepeda motor harganya 3 juta rupiah. Punya ustadz itu paling kalau laku dijual 2 juta sampai 3 juta aja sepeda motornya. Tapi lain kalau datang pakai mobilnya Fortuner. Pernah ngisi ceramah di satu masjid, pakai sepeda motor atau subuh sebulan sekali. Kapan waktu karena agak rintik bawa sepeda mobil. Tuntung ceramah masuk ke mobil, wah ini kada berjalan lagi guru lah ya. Wah ini kada berjalan lagi jar. Bah mau kada berjalan kayak apa? Lalu masuk ke mobil, tetap ya berjalan. Maksudnya kada bersepeda motor lagi. Sepeda motor gen, kada berjalan juga, duduk wara. Ya kalau ya. Wa yuhmadu ala jamili fi alihi, dan dia dipuji karena jamil, karena bagusnya perbuatannya. La ala kasrati malihi, bukan karena banyaknya hartanya. Minal muraati antasuna ma'a wajhika ala dhulli su'ali. Minal mura'ah, di antara bentuk mura'ah, antasuna, engkau menjaga, ma'a wajhika, air wajahmu, menjaga wajahmu maksudnya, an dhullis su'ali, dari kehinaan meminta-minta. Jadi jangan menghinakan diri dengan meminta-minta, karena meminta-minta itu sebuah kehinaan, ya. Qillatul muru'ah. Meminta-minta yang seperti apa? Meminta-minta untuk diri kita sendiri. Meminta kawalah ulun dijadwalkan di masjid pian ini kena Rajab. Tantang tuan guru ustadz minta dijadwal. Kalau kawan kita nang melobi jadwalkan bang ustadz itu di masjid kita, itu boleh. Tapi kalau kita ya jangan meminta. Kawalah ulun dijadwalkan khatib di masjid pian ini.
Jangan meminta-minta. Apalagi minta-minta itu kaitannya dengan amplop tadi. Supaya dapat amplop karena ceramah di situ, khutbah di situ. Nah, kalau niatnya dakwah, bisakah ulun atau kekawanan ulun khutbah di sini? Kada usah diamplopi. Amin, semata karena dakwah lillahi ta'ala. Nah, itu kada apa-apa. Niatnya dakwah. Apalagi sampai minta harta, naudzubillah. Radiyan bi'aishi kafafi. Radiyan bi'aishil kafafi. Kenapa? Karena sebaiknya dia itu ridha bi'aishil kafaf, dengan kehidupan yang seadanya, kehidupan yang secukupnya, hidup yang sederhana. Wa bihasabika luqaimatun yuqimna sulbaka, dan mencukupkannya engkau dengan suapan kecil. Luqmah itu kan suapan, satu suap. Tapi ini ditasghir, luqaimah. Ya, luqaimatun artinya suapan kecil. Yuqimna sulbaka, sekedar cukup untuk menegakkan. Yuqimna, menegakkan, sulbaka, tulang punggung. Jadi karena saking miskinnya pun diri kita itu, jangan sampai meminta-minta. Gitu maksudnya. Apalagi vulgar memintanya. Meskipun dengan tanpa meminta-minta itu kita makan seadanya, maksudnya begitu. Yang satu suapan kecil saja, yang itu sekedar cukup untuk menegakkan tulang punggung. Yang penting tidak minta. Fala taj'al li ahadin 'alaika minnatan fil hausuli 'ala syai'in min ladzatikal faniyah. Wala taj'al, jangan engkau jadikan, li ahadin, seorang pun, 'alaika, atas engkau, minnatan, sandaran, fil hausuli, untuk menghasilkan, 'ala syai'in, dari sesuatu, min ladzatikal faniyah, dari kelezatan yang sifatnya fana, kelezatan yang hilang, akan hilang. Kullu man 'alaiha fan, semua itu akan hilang, ila wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Nah, kalau meminta dalam arti memfasilitasi orang untuk berdonasi, bangun masjid, bangun mushola, pondok pesantren, itu kita itu sedang memfasilitasi orang untuk beramal soleh. Bukan meminta-minta untuk diri kita. Ada satu hal ya Ustadz mau cerita, dan ini satu hal yang pernah Ustadz sesali. Ini baru-baru aja kejadiannya. Ini saya sampaikan supaya jadi pelajaran. Ustadz itu kan S3 ilmu syariah, dapat beasiswa. Nah, ini sedang akan sidang tertutup, mohon doa. Mudah-mudahan sebelum berangkat umroh sudah bisa sidang, nanti pulang umroh sidang terbuka, selesai. Nah, untuk biaya-biaya sidang itu, ini cerita ya, Ustadz harus bayar. Bayarnya 16 juta. 16 juta. Nah, di antara kebiasaan mahasiswa itu kan biasanya buat proposal untuk penelitian, lalu dimasukkan ke instansi-instansi pemerintah atau lembaga-lembaga terkait dengan penelitian. Itu biasa, itu dianggap biasa. Lalu Ustadz buatlah proposal, ring exam, executive summary atas disertasi, kemudian ada pengantarnya. Lalu saya masukkan ke beberapa lembaga pemerintah. Datang ke satu lembaga pemerintah. Apa jawabannya? Sekarang sudah tidak ada lagi, Pak, beasiswa untuk penelitian. Datang ke lembaga terkait untuk biaya itu. Tunggu Pak ya, kami sampaikan ke pimpinan. Apa jawabannya? Tidak ada lagi Pak anggaran ke sini. Biasanya kami untuk anggaran ke pembangunan masjid dan mushola. Ringkas cerita, nihil semua. Gak ada hasil. Tapi bukan gak ada hasil itu yang Ustadz sedihkan. Yang Ustadz sedihkan, kenapa harus meminta-minta? Kenapa harus mengajukan proposal?
Padahal insya Allah asal mau bersabar, mengumpulkan rezeki cukup dapat. Itu satu hal yang pernah Ustaz sesali. Dan alhamdulillah kemarin kumpul dapat alhamdulillah 16 juta duit pribadi, bukan hasil dari proposal tadi. Padahal itu dianggap biasa loh ya. Di dunia pendidikan mengajukan proposal penelitian apalagi S3, disertasi itu biasa. Banyak yang melakukan itu. Tapi ada dalam hati, mungkin karena hati ini berharap kepada lembaga-lembaga tadi untuk membantu. Agak sedikit bergeser ta'alluqnya. Akhirnya diri menyesal, yang kedua juga nihil, hasilnya nihil. Tapi mungkin begitulah cara Allah mendidik kita. Andai ada hasilnya, andai dapat duitnya, mungkin justru nggak merasa bahwa itu sebagai sesuatu yang bisa sebenarnya menjatuhkan muruah diri kita. Ya. Ini cerita supaya jadi pelajaran. Kalau antum duitnya kira-kira ada saja, sambil banyak doa, ikhtiar, pakai duit sendiri itu lebih baik daripada diperoleh dari duit meminta meskipun dengan cara membuat proposal. Kenapa? Karena tadi itu untuk diri kita. Andai untuk pondok, insya Allah ya, hati kita bisa tertata. Kita ini niatkan untuk memfasilitasi orang beramal soleh. Tapi itu karena untuk diri sendiri tadi. Ya jangan sampai lah. Kalau ke orang tua Bang Ustadz, ya itu karena hak antum, kewajiban orang tua menafkahi, termasuk biaya pendidikan. Bah, mak, ulun hendak nukar kitabnya itu dikaji di pondok. Judul kitabnya Syarah Arba'in An-Nawawiyah, harganya 35 juta. 35.000. Bisakah pian mahadiahi ulun kitab tersebut? Nah, ayo. Yang kita kaji hari Sabtu. Baik, lanjut. Wa minal mura'ati an tanzura ila zawayil hajati min ikhwanika nazratul ihtirami wa nazratul isfaqi. Termasuk dari muru'ah an tanzura, engkau memandang kepada teman yang memang memiliki hajat, ila zawiyil hajat, pada orang yang punya hajat, perluan, min ikhwanika, dari saudara engkau, nazratul ihtirami, dengan pandangan ihtiram, wan nazratul isfaq, dan pandangan kasih sayang. Jadi ada kawan perlu bantuan, perlu uang misalkan, minjam, dia akhirnya minjam, bukan minta, minjam. Karena uang kiriman lambat, uang saku orang tua nggak cukup. Lalu antum membantu dia. Nah, membantu dia itu jangan dengan pandangan ihtiqor, meremehkan, merendahkan. Dasar si anu ini hutang tarus, saban akhir bulan hutang tarus. Tapi pandang dia dengan nazratul ihtiram, pandangan kehormatan. Masya Allah. Alhamdulillah ulun ini sangu cukup tarus. Inya nih ya begitu pang keadaannya. Gitu kan? Tapi inya punya semangat, punya himmah yang tinggi li talabil ilmi. Ulun ini harusnya lebih semangat lagi. Pandangan kasih sayang. Andai ulun kayak inya mungkin belum tentu sanggup. Nah, begitu. Ya, jadi kalau ada orang yang perlu bantuan kita lalu kita bantu, jangan diremehkan, tapi pandang dengan nazratul ihtiram. Kami di komplek itu, Syamil tahu ya, rumahnya kan tidak berpagar dan sengaja tidak berpagar dengan sejumlah alasan. Satu, bikin pagar itu biayanya besar, 20-30 juta. Sayang kan? Hanya untuk bikin pagar segitu biayanya. Yang kedua, kalau ada pagar, parkir mobil susah, parkir sepeda motor susah karena harus buka dorong pintu, ya kan? Yang ketiga, berpagar itu susah, orang sudahlah nggak ada belnya misalkan, ngetok-ngetok nggak kedengaran. Tapi kalau nggak ada pagar, kan orang bisa langsung ngetok, betul?
Meskipun kalau nggak ada pagar, mungkin keamanannya kurang, mungkin. Nah makanya lalu rumah kami itu termasuk yang paling sering disinggahi oleh peminta-minta, yang paling sering disinggahi oleh ini pemadam kebakaran. Hampir tiap hari pemadam kebakaran itu datang. Ya, dan alhamdulillah sebisa kami mereka tidak pulang dengan tangan kosong. Yang mereka mintanya kan nggak banyak, cuma 1.000 aja. Kan ada itunya, apa? Buktinya 1.000 saja. Nah, termasuk meminta-minta sebisa mungkin. Nah, ketika terhadap orang-orang seperti ini, wabil khusus terhadap pemadam kebakaran ya, yang memang mereka punya hajat karena jasa mereka, lalu kalau ada kebakaran mereka gerak cepat untuk memadamkan. Nah, mereka punya hajat. Nah, kita pandang dengan pandangan tadi ihtiram, nadzatul ihtiram. Mereka ini keliling jalan kaki untuk tadi itu. Nah, bayangkan kalau rumahnya itu berpagar, pagarnya tinggi, susah. Nah, itu contoh. Baik, selanjutnya wa minal mur'ati idza sa'ata ahada ikhwanika bi syai'in min malika alla taj'al dzalika wasilatan ila idlalihi wa ihtiqarihi. Yang tadi itu. Dan termasuk mura'ah idza sa'atta, jika engkau membantu ahada ikhwanika, salah seorang temanmu, saudaramu, bisyai'in, dengan sesuatu min malika, dari hartamu, alla taj'al dzalika, janganlah engkau menjadikan hal itu, yakni bantuan engkau itu, wasilatan, menjadi sarana ila idlalihi, untuk menghinakan dia, wa ihtiqarihi, dan merendahkan dia. Kalau perlu jangan disambat di hadapan yang lain. Si anu itu aur hutang terus akhir bulan, tapi bayar aja bang. Jangan disambat. Punya bayar aja, dan kita duitnya ada aja. Lain kisah munnya tuh kada suah bayar. Ya kada suah bayar. Lalu antum niatnya supaya yang lain jangan terjadi seperti antum. Si anu tuh lah berhutang terus kada suah bayar. Jadi mun bahutang lan pian hati-hati. Misalkan niatnya itu untuk menjaga kawan, maka belanjanya sing banyak pada yang lain. Nah misalkan begitu, ayo aja. Ini kada orangnya bayar aja. Akhir bulan minjam, awal bulan bayar. Nah, jangan jadikan itu wasilah untuk menghinakan atau merendahkan dia. Ya bunayya minas syahamati an ta'fuwa amman zalamaka. Nah, kita lanjut sekarang ke syahamah, sikap kesatria. Wahai anakku minas syahamah, di antara sikap kesatria anta'fuwa, engkau memaafkan, anta'fuwa amman zalamaka, atas orang yang menzalimi engkau, wa anta qadirun alal intiqami minhu, padahal engkau sanggup, qadir alal intiqam, untuk membalas, minhu darinya, dari kezaliman dia lakukan. Masya Allah. Ini kalau ada yang dibuli ya oleh temannya, dia memaafkan. Ya, Fikrul mana Fikrul? Mana Fikrul? Fikrul ini Pak Anumnya Sultan gitu juga. Misalkan kena pembulian, nah antum bisa membalas. Orang mengata-ngatai, antum bisa juga mengata-ngatai. Misalkan orang menunjul, antum bisa menunjul. Kalau antum bisa memaafkan, itu termasuk sikap kesatria. Loh, kok bisa begitu? Jadi kata Nabi, mukmin yang kuat itu bukanlah mukmin yang harat bekelahi, harat bulat, tapi mukmin yang tadi, mukmin yang memaafkan kesalahan orang lain. Tapi amun terus-terusan dibully, laporkan jalan Ustaz Melius. Ya laporkan, biar Ustaz Melius yang menyelesaikan. Anta'fuwa, apa anta'fuwa? Dari kata afa ya'fu afwan. Kalau orang Arab menyebut afwan, itu artinya
ada jejak kaki lalu hilang kena terpaan angin. Pasir, ada onta lewat, kemudian ada angin kencang. Masihkah ada jejak kaki onta tadi itu? Ada kada? Masih ada atau sudah hilang? Sudah hilang. Itulah afwan. Afwan itu artinya menghilangkan jejak kesalahan. Jadi kalau sudah memaafkan, itu artinya mestinya jejak-jejak kesalahan itu sudah hilang. Dan di antara ciri muttaqin, apa ciri muttaqin? Wal afina 'anin nas. Dan memaafkan kesalahan manusia. Ada sahabat Nabi. Kata Nabi, dia ini min ahlil jannah. Lalu sahabat yang lain tuh penasaran. Ciri sahabat tuh dulu tuh kalau ada orang yang disebut Nabi min ahlil jannah, dia pengen tahu amalannya apa. Itu orang dulu. Kalau orang sekarang si anu sugih, amalannya apa? Si anu sugih, bisnisnya apa? Lalu diumpati. Di zaman Nabi ada yang disebut oleh Nabi min ahlil jannah, ditanya. Nah, lalu akhirnya sahabat yang penasaran ini, kepo lah bahasa anak sekarang itu, minta izin ke sahabat yang Nabi sebutkan min ahlil jannah. Boleh enggak saya ikut tidur di rumahmu? Boleh. Akhirnya dia tidur di rumah sahabat yang Nabi katakan min ahlil jannah. Dilihatnya salatnya biasa aja, tahajudnya biasa saja. Hari pertama dia belum ketemu tuh apa sebab dia min ahlil jannah. Hari kedua belum ketemu juga. Hari ketiga belum ketemu juga. Biasa aja, amalan biasa. Ya, waktunya salat, waktunya tahajud. Akhirnya karena nggak ketemu nih, menginvestigasi amalan khusus dari sahabat yang Nabi sebutkan min ahlil jannah, akhirnya dia bertanya, wahai saudaraku, satu ketika Rasul mengatakan bahwa engkau min ahlil jannah. Apa amalan engkau? Bingung juga yang ditanya, apa ya? Kayaknya biasa-biasa aja. Ya, orang ikhlas itu kan begitu dia, nganggap biasa amal dia, padahal itu luar biasa. Bingung juga dia jawabnya, nggak tahu ya apa ya. Tapi mungkin beginilah, saya itu ada satu kebiasaan. Setiap saya itu sebelum tidur, dia bilang, saya itu maafkan semua orang-orang yang pernah berbuat salah ke saya, yang membuli, yang mempersekusi, yang lain sebagainya. Itu sebelum tidur saya maafkan semua. Wal afina 'anin. Apa akhirnya? Karena itulah dia, karena amal memaafkan kesalahan orang lain, padahal dia bisa untuk membalasnya. Akhirnya Nabi kabarkan, ada bisyarah dari Nabi, kabar gembira dari Nabi, dia min ahlil jannah. Kalau kita kaitkan dengan hadis ayat Quran tadi, surah Ali Imran 134 tadi kan, di antara ciri orang muttaqin adalah wal afina 'anin. Dan apa janji Allah buat orang yang muttaqin? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ampunan Allah, surga Allah itu disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa. Dan ciri orang bertakwa salah satunya memaafkan kesalahan orang lain. Jadi kalau dia memaafkan orang lain, mudah memaafkan, enggak nyampe 24 jam, malam dia maafkan. Besok ada menzalimi, menyakiti dia, malam dia maafkan lagi. Begitu terus, berarti dia orang muttaqin. Wajar kalau dia kemudian dapat surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Nah ini para santri, misalkan ada salah teman, maafkan, ya dimaafkan. Gara-gara kawan kada ingat mandak hair dryer, lalu akhirnya disita ya, oleh ustazah, maafkan yang salah andak di lantai. Justru seandainya tidak salah andak di lantai, mungkin selamanya antunna pakai hair dryer, yang padahal di pondok ini hair dryer nggak boleh dipakai. Kenapa? Karena termasuk berwatt tinggi, 400 watt apa gitu. Nah, ya masih mending di pondok ini boleh bawa kipas masing-masing. Di pondok yang lain boleh bawa kipas, tapi yang charger. Di sini kan masih banyak tuh di Ikhwan. Ustaz lihatkan aja. Dulu pernah kita minta tarik, tapi tetap ya sudahlah, dilihatkan aja. Mudah-mudahan dananya cukup aja, gasan bayar
listrik, itu aja. Amin Allahumma amin. Bahkan katanya kipas angin di Banat putarannya sudah tidak strong lagi, tidak kencang lagi. Mungkin dinamonya. Kalau ada Banin yang bisa membaiki otak-atik barang elektronik silahkan. Tapi jangan sampai tambah parah. Ya, nyervis kendaraan macul kawa membelikan kada kawa. Labihan baut setaya. Kadingat lagi lon mandak di mana baut nih. Arau. Labihan baut. Wa tuhsina ila man asaa ilaika wa anta aqwa minhu 'alal isaah. Dan engkau berbuat baik, ihsan, ahsana yuhsinu, wa tuhsina mansub karena atap ke anta'fuwa. Jadi anta'fuwa ada an itu huruf nasab. Tanda nasabnya apa? Wawnya di fathah. Ta'fuwa itu termasuk fiil yang sahih ataukah mu'tal? Ta'fuwa itu sahih apa mu'tal? Mu'tal. Mu'tal akhir. Huruf akhirnya huruf sakit. Huruf sakitnya berupa huruf apa? Waw. Kalau dia mansub tanda nasabnya fathah. Nah, dia atap ke wa tuhsina dan engkau berbuat baik ila man asaa ilaika kepada orang yang berbuat buruk kepada engkau wa anta aqwa pada engkau lebih kuat minhu darinya, badan lebih kekar. Misalkan pengaruh lebih besar, pendukung lebih banyak. Wa anta aqwa minhu alal isaah, untuk membalas keburukan itu antum sanggup, tapi antum justru berbuat ihsan. Itu termasuk syahamah, kesatria. Jadi kesatria itu bukan berarti kalau dicela balas mencela. Ya, kalau dicaci balas mencaci. Kalau diperlakukan buruk dibalas memperlakukan buruk. Justru disebut pemberani itu ya, berdasarkan kitab ini kalau kita bisa berbuat lebih baik. Karena biasanya cacian ditambah cacian, dibalas cacian itu tidak akan menyelesaikan masalah. Betul tidak? Ya, tapi kalau cacian kita balas dengan ihsan, insya Allah dia lama-lama tunduk. Karena al-insanu abdul ihsan. Manusia itu hamba dari perlakuan baik. Kalau kita berlaku baik, dia tunduk. Pernah itu Ustadz diisukan, ada majelis di rumah, diisukan itu Ustadz Wahyudi buka majelis, ada sembahyang lagi, dituduhnya kada sembahyang. Tetangga padahal yang nuduh. Udah ngurut dada aja. Kalaunya pas kami bagi zakat, kami kasih zakat. Pas kami mudik, kami kasih oleh-oleh. Ya, belajar mengamalkan yang tadi. Dituduh macam-macam, justru kita berusaha untuk berbuat lebih baik. Alhamdulillah, baik sekarang. Tuduhan-tuduhan itu nggak ada lagi. Ya. Dan itu contoh bahwa al-insanu abdul ihsan. Manusia itu adalah hamba dari orang yang berbuat Hari ini ihsan banyak disebut. Mabadi kemarin fikrul mustanir banyak disebut. Nanti alfun banyak disebut. Ya, pas wirid sholawat kubro. Ya. Apa bacaannya? Alfu alfi sholatin, ya. Alfu alfi salamin. Ya. Itu alfun kan, 1000. 1000 jadi 1.000.000. Wa minas syahamati an taqula kalimatul haqqi walau ala nafsika. Dan diantara sikap syahamah, pemberani, ksatria, antakula engkau berkata kalimatul haq, kalimat yang benar, walau ala nafsika, meskipun itu terhadap diri engkau. Nah, itu perlu keberanian untuk mengatakan hak itu hak, mungkar itu mungkar, mengatakan zalim itu zalim. Itu harus ada keberanian. Seorang thalabatu ulumid diniyah dan orang yang halamatu syariatil islamiyah itu harus punya keberanian untuk mengatakan hak. Qulil haqqa walau kana murron. Katakan yang hak meskipun itu pahit. Ada tuh kejadian di sekolah Ustadz. Ada pihak tertentu ya yang anjur atar mengadu domba pihak yang lain. Akhirnya terjadilah friksi. Friksi itu apa? Kelompok-kelompok.
Nah, lalu Ustadz diminta ceramah menyampaikan tentang bahaya adu domba. Adu domba itu bahayanya 3. 1, di dunia dia akan terhina, di kubur dia akan disiksa, di akhirat dia akan masuk neraka. Di kitab Tanbihul Ghafilin diceritakan, satu ketika Nabi Musa alaihissalam itu melaksanakan istisqa, berdoa untuk minta hujan. 3 hari berturut-turut minta hujan, hujan tak kunjung turun. Padahal yang berdoa ini Nabi. Akhirnya bertanyalah Nabi Musa kepada Allah, ya Allah, kenapa ini kok belum turun hujan? Kami sudah 3 hari berturut nih minta doa. Kata Allah, di antara kalian ini, di antara orang Bani Israil ini ada orang yang suka adu domba, namimah. Maka aku tidak kabulkan doanya. Jadi dalam satu jamaah ada satu yang suka mengadu domba. Doanya nggak dikabul. Dan itu dampaknya ke semua, bukan cuma dia. Gara-gara ada dia di situ, akhirnya doanya tidak dikabul. Bahkan doanya seorang nabi pun tidak dikabul. Nah, rupanya Nabi Musa kepo, penasaran. Siapa dia ya Allah? Saya pengen tahu. Mungkin niat Nabi Musa baik, supaya dia dikeluarkan dari jamaah. Kalau dia sudah di-reject, ya sudah dikeluarkan, mungkin kabul doanya. Tapi apa kata Allah? Wahai Musa, aku melarang engkau untuk adu domba. Aku menunjukkan kepada engkau tentang bahaya adu domba. Kok kamu nanya? Kamu nanya? Kok kamu nanya siapa orangnya? Kalau kamu tahu orangnya, nanti kan malah justru timbul adu domba. Jadi kata Allah, cukup engkau perintahkan kepada siapapun dari jamaahmu itu, pengikutmu itu untuk bertaubat. Siapa yang biasa melakukan adu domba, berhentilah sejak hari ini. Tanpa harus mencari tahu siapa pelakunya. Akhirnya dinasihati oleh Nabi Musa, bertaubatlah. Akhirnya termasuk yang biasa melakukan domba itu taubat, lalu berdoa, akhirnya hujan turun. Dalam cerita ini menunjukkan apa? Orang yang adu domba, doanya tidak diijabah oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, orang adu domba itu disiksa di kubur. Di kubur disiksa. Ada hadis riwayat Muslim, ada 2 orang di 2 kubur yang baru masih merah tanahnya. Ternyata satu disiksa karena bekamihnya kada bagus, ya. Ibanin hati-hati itu. Ketika antum buang air kecil itu kan airnya deras tuh. Ya. Biasanya dia nyiprat, betul tidak? Nah, perhatikan. Karena aliran air itu kan ada yang vertikal, ada yang horizontal, ada yang meliuk-liuk gitu. Maka lihat tuh arahnya tuh kemana. Cipratannya kemana. Nah, jangan sampai izar antum, sarung antum, jubah antum kena percikannya. Dan kalau ada percikannya, bersihkan. Nah, jangan sampai gara-gara hal yang seperti itu akhirnya nanti disiksa di kubur. Kenapa kok disiksa di kubur? Orang yang kalau istinjanya tidak baik, sholatnya bakal nggak sah. Karena kena najis, ya kan? Berpuluh-puluh tahun sholat sepanjang hidup gara-gara istinjanya nggak benar, sholatnya nggak sah. Alhamdulillah. Yang kedua karena namimah, kata Nabi. Nah, lalu akhirnya Nabi memotong pelepah kurma jadi 2 ditancapkan. Lalu sahabat nanya, Rasulullah, kenapa engkau melakukan ini? Karena pelepah kurma ini selama dia masih basah, dia akan berzikir mohonkan keringanan siksaan atas orang yang di dalam kubur. Maka di kampung-kampung biasanya kan ada orang menancap kembang. Kembangnya hidup seumurannya berzikir, minta ampun. Gitu. Itu juga dalil kata para ulama, kalau pelepah kurma atau tumbuhan itu bisa mohonkan ampun, bertasbih kepada Allah, minta diringankan dosanya, apalagi doanya orang-orang beriman, apalagi bacaan Qur'annya anak-anak yang soleh. Makanya kalau datang ke kubur, kirimkan paling tidak Fatihah 4. Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Syukur-syukur bacakan Yasin. Senang dia. Sampai tidak? Insya Allah sampai. Apa dalilnya? Itu tadi. Hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Jelas ya? Nah, yang ketiga, orang yang namimah itu nanti disiksa di neraka. Kata Nabi, la yadkhulul jannah an-namam. Siapa an-namam? An-namimah. Tidak akan masuk surga orang yang
melakukan adu domba. Selesai Ustaz ceramah begitu, banyak komentar. Saya senang ceramah hari ini Pak. Ada yang mengatakan terima kasih Pak. Saya bilang niat saya ceramah ini hanya menyampaikan yang hak. Saya tidak sedang membela seseorang dan tidak sedang merendahkan orang yang lain. Jadi hati-hati juga ceramah itu kadang-kadang kalau ngikuti selera orang, pesanannya orang, bisa jadi lalu justru apa yang kita sampaikan itu nggak sampai ke hati, malah jadi sakit hati. Baik, kita lanjut biar cepat. Nah, sampaikan yang hak termasuk terhadap diri kita. Kadang kita ini bisa mengatakan yang hak di hadapan orang lain, tapi kita berat mengatakan yang hak pada diri kita sendiri. Ya, ini makanya harus punya sikap syahamah. Wa minas syahamati an tuhafidhu ala karamatika wa in kunta faqiran mu'diman. Dan di antara sikap syahamah adalah engkau menjaga kemuliaan engkau meskipun engkau itu orang yang faqiran mu'diman. Fakir lagi mu'dim, tidak punya harta. Ya bunayya man lam yakun azizan fi nafsihi la yastafidu bil mali wala bi ghairihi izzan. Wahai anakku, malam yakun azizan, siapa saja orang yang tidak punya azizan, kemuliaan, fi nafsihi pada dirinya, la tastafidu, maka tidak berfaidah, la yastafidu, tidak berfaidah, bil mali, hartanya, wala bi ghairihi, tidak pula selainnya, selain harta, izzan, sebagai kemuliaan. Di harta itu bukan sumber kemuliaan, pangkat, jabatan, kehormatan itu bukan sumber kemuliaan, nasab, kecantikan, kegantengan bukan sumber kemuliaan. Itu lagi viral. Antum kan nggak bisa akses berita di luar. Nih, saya kasih tahu. Lagi viral, anak pejabat, dirjen pajak, ya, menghajar anak kader GP Ansor, pemuda Ansor, gara-gara urusan wanita, gara-gara terprovokasi. Provokasinya begini, kalau gue jadi lo, ya, gue hajar dia. Nah, gitu. Gara-gara si pacarnya itu cerita bahwa dia itu dilecehkan oleh yang dihajar itu. Lalu ada temennya lagi yang memprovokasi. Ini ada domba juga nih. Tadi kalimatnya, kalau gue jadi lo, gue hajar dia. Gitu. Bahasa Betawi. Hanya dihajar. Disuruh push up, sambil push up ditendang kepalanya. Sampai geger otaknya. Geser otaknya. Itu kalau sembuh juga, itu akan ada gangguan bicara, dia nggak akan bisa bicara secara normal. Gara-gara tadi ada jaringan otaknya itu bergeser, saraf otaknya itu bergeser. Nah, ketika dia menendang, menghajar itu dia mengatakan begini, saya nggak takut sama polisi. Oh, gitu. Anak pejabat yang biasa pamer harta, pakai mobil apa namanya itu, yang harganya miliaran, apa namanya saja, Rubicon. Mobil kayak Jeep gitu, mobil Rubicon. Terus ke sana kemari pakai motor besar. Anak orang kaya. Tapi itu nggak ada faidahnya kalau dia tidak punya azizan, kemuliaan. Padahal yang menghajar ini badannya besar, yang dihajar itu badannya kecil. Ya. Keroyokan pula. Kalau berani, kalau emang Anda laki-laki 1 lawan 1, kan begitu mestinya ya. Ente jual aneh borong gitu. 1-1. Ini sudah badan besar, keroyokan, karena dia anak pejabat, nggak punya kemuliaan itu. Jaban itu aslinya, pengecut dia. Kalau memang dia pemberani, harusnya 1 lawan 1. Kalau memang hendak berkelahi juga tuh, jangan keroyokan dan kawan-kawan. Maka kekayaan dia, kekayaan harta ayahnya, jabatan ayahnya itu nggak ada faedahnya sama sekali. Bahkan informasi terakhir ayahnya itu sudah dipecat sebagai pejabat, bahkan sebagai ASN di Dirjen Pajak, gara-gara kasus anaknya.
Nah, itu contoh. Ya, pelajaran yang kita bisa ambil bahwa la yastafidu bil mali wala bi ghairihi izzan. Tidak berfaedah harta dan selain harta, jabatan, kedudukan sebagai kemuliaan. Izzun nafsi afdalu wa asyrafu minal izzi bil mali. Kemuliaan diri itu lebih utama dan lebih mulia. Afdalu lebih mulia, wa asyrafu dan lebih mulia minal izzi daripada kemuliaan bil mal yang disebabkan karena harta. Famin izzatin nafsi an tatajammala bainan nasi wa in kunta faqiran. Nah, itu. Dan di antara kemuliaan diri adalah engkau an tatajammala. Nah, itu lagunya kun anta jamala. Engkau memperbagus akhlak di antara manusia wa in kunta faqiran. Meskipun engkau orang miskin. Biar aja miskin harta tapi kaya kemuliaan. Wa min izzati nafsi alla tabuha bihtiyajika li ahadin mahma kanat manzilatuhu indaka. Dan di antara kemuliaan diri adalah alla tabuha, engkau tak menampakkan, Allah tidak, agar tidak, tabuha menampakkan, bihtiyajika hajat engkau, kebergantungan engkau, li ahadin pada seorang, mahma kanat meskipun sesungguhnya manzilatuhu indaka, sesungguhnya engkau itu berhajat kepada dia, gitulah ya. Tapi kita tidak menampakkan. Kemarin waktu kita ngaji hadis arba'in, ketika membahas hadis idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum, itu ada satu cerita kan, Sayyiduna Abu Hurairah lapar, luar biasa lapar perutnya, datang ke Abu Bakar, nanya beliau tentang ayat tertentu, padahal maksudnya minta dikasih sesuatu, makanan atau minuman, tapi beliau tidak mengatakan kasih saya dong makan minum, lapar nih 3 hari 3 malam belum makan, nggak begitu. Datang ke Umar begitu juga, nanya ayat, ke Nabi nanya ayat, nggak meminta-minta. Berhajat beliau, tapi beliau tidak menampakkan hajat itu. Wa min izzati nafsi an tasbira ala madadi al-aishi sabral kirami. Wa min al-izzati nafsi, dan di antara kemuliaan diri, an tasbira, engkau bersabar, an madadi, kesulitan aish, kesulitan hidup, dengan kesulitan hidup, sabral kiram, dengan kesabaran yang terpuji. Tidak mudah mengeluh. Ya, di pondok ini kita diajari untuk sabar, ya kan? Bersahaja, banyu takana surut, takana bau, warnanya coklat. Tapi jangan kena mandi, gara-gara banyu coklat. Gatalan kena awak, semingguan pulang kada mandi misalnya. Jangan, usahakan mandi sehari sekali minimal, syukur-syukur sehari 2 kali. Di pondok ini kita belajar ngantri, belajar sabar. Kalau di rumah kan kawan langsung masuk kamar mandi jibur. Nah, di sini ngantri, menghadangi kawan, sabar, jangan pintu ditendang. Apa salah pintu? Ayo saya tanya, apa salah pintu? Hancur pintu, ditendang. Kalau pintu itu bisa bekuciak nih ya. Kenapa aku ditendang? Nang lawas tuh nang di dalam tuh nah. Kawan sing lawasan di dalam, di luar maka menahani banar sudah. Nang ditendang pintu. Kasihan pintu. Sabar. Wa alla tarfa'a hajataka ila ghairi maulaka. Dan janganlah engkau menampakkan, mengajukan hajat engkau ila ghairi maulaka, kecuali kepada maulamu, Tuhanmu, Allah Ta'ala. Jadi kalau ini makom luar biasa ya. Kalau sampai kita tuh kada sampai sama sekali menyampaikan hajat kepada manusia, itu Masya Allah, curhatnya hanya kepada Allah. Nah, ini makom paling tinggi ini. Tapi kalaupun hendak di makom di bawah itu bisa ya, antum menyampaikan hajat kepada makhluk, tapi hati kita ta'aluknya tetap dengan Allah. Pahamlah?
Ustadz, asrama Banin panas banar. Nah itu kan antum curhat nih, tapi ta'aluknya tetap lawan Allah. Paham lah? Ya. Jangan berhajatnya kepada makhluk. Ustadz, apalah macam-macam lah. Ustadz kasih tahu ya, contoh kecewanya kalau kita itu berhajat kepada makhluk. Mungkin sudah pernah Ustadz ceritakan lagi nih. Kalau ta'aluk kita kepada Allah, Allah tidak pernah mengecewakan kita. Tapi kalau kita ta'aluknya dengan makhluk, siap-siap untuk kecewa. Salah satunya tadi itu ngajukan proposal. Salah yang lain ada begini. Ustadz itu ada ngisi khutbah di satu masjid. Di masjid itu putarannya Ustadz per 2 bulan. Jadi setahun bisa sampai berapa kali itu? 6 kali. Nah, ya sampaikan apa yang harus disampaikan. Lalu yang minta itu lalu mengatakan begini, Ustadz, pian sampaikan aja apa yang harus pian sampaikan. Tegas-tegas saja, kada usah ditutupi, sampaikan yang harus disampaikan. Kalau ada siapa-siapa yang mengganggu orang, ulun paling depan membela pian. Oh, mantap nggak? Mantap nggak kalimatnya? Mantap. Ulun ini bahari Ustadz, juga pengelahian. Jagalah sih dia. Nah ini sudah tobat, lalu jadi pengurus masjid, ketuanya bahkan yang bangun masjid. Dia ngomong begitu. Kalau ada yang mengganggu pian, ulun paling depan membela pian. Mantap tidak? Mantap tidak? Ternyata satu ketika nelpon, Ustadz, ulun diampihi orang jadi ketua masjid. Buan RT berapat sepakat ulun kada boleh jadi ketua masjid. Ulun diampihi. Ulun jadi pengurus biasa Jawa ini. Nah termasuk pian Ustaz dan rombongan dan kawan-kawan pian. Kada kawa lagi khutbah di sini. Paham antum? Paham maksudnya? Ternyata beliau tidak bisa membela saya. Jangankan membela saya, membela diri sendiri saja tidak bisa. Buktinya diampihi orang jadi ketua masjid. Nah, bersih. Gak ada lagi jadwal di situ. Oh, di situ dulu pada sebulan 2 kali, setiap 2 bulan, Idul Fitri, sering. Kalau saat itu kita bergantung kepada ucapan sidin, maka kita akan kecewa. Apa? Pian kan dulu ngomong begini begitu, siap membela paling depan. Kenyataannya mana? Wah, kan begitu kan. Tapi alhamdulillah nggak muncul kalimat itu. Ya sudah Pak, berarti sudah berakhir saatnya. Memang segala sesuatu itu kan ada awal ada akhir. Allah saja yang tidak berawal dan tidak berakhir. Kan begitu ya? Nah, tapi bukan berarti ini ya. Nanti kalau ada yang sakit parah ya, atau ada sakit hati mendalam karena sering dibully lalu nggak cerita sama Ustadz, jangan juga. Kenapa nggak cerita? Saya hanya bergantung kepada Allah Ustadz. Lisan kita menyampaikan ke Ustadz Melius ini, tapi hati kita bergantungnya ke Allah. Pahamlah? Seperti antum minum obat itu syariatnya, tapi hati tetap dijaga. Yang menyembuhkan itu hanya Allah. Nanti bahaya kalau nggak curhat sakit hati, akhirnya curhatnya meledak nanti di rumah. Jadi kalau ada apa-apa cerita. Karena manusia itu memang makhluk dan ciri makhluk itu berhajat. Ya kan di Mabadi disebut. Yang tidak berhajat kepada yang lain itu hanya Allah. Allah itu ya Hayyu ya Qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, tidak bergantung, tidak berhajat kepada yang lain. Kalau manusia ya itu makhluk sosial, namanya makhluk, dia tetap berhajat kepada yang lain. Tapi intinya jangan mengeluh berlebihan. Ya bunayya min izzati nafsi wa min muru'ati wa syahamati alla tahmilad dhaima wal idlala li nafsika. Wahai anakku, di antara kemuliaan diri, izzah diri, dan muru'ah, jaga harga diri, wa syahamah, sikap kesatria, alla tahmila, engkau tidak melakukan, tidak mengemban ad-dhaima, kezaliman, wal idlala, dan kehinaan li nafsika. Jadi jangan zalimi diri engkau sendiri. Ya, termasuk begadang larut malam, itu zalim terhadap tubuh kita.
Saatnya guring-guring, saatnya bangun-bangun. Wala li ahadin min ikhwanika, juga jangan berbuat zalim kepada seorang pun dari saudara engkau. Wala li ahadin min abna'i millatika, dan tidak pula terhadap seorang pun dari anak dari millatika, agama engkau. Jadi sama muslim maksudnya. Wala li watanika alladhi min tinatihi khuliqta, tidak pula kepada liwatonika, anak dari negeri tempat engkau diciptakan, jadi kepada sama manusia. Wa tahta samaihi tarabbaita, dan di bawah langit tarabbaita, tempat engkau berlindung. Ya, kita ini kan hidup di bawah langit. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain kal bunyan, itu bagaikan bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan sebahagiannya atas sebahagian yang lain. Apa itu hadisnya? Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Antum melihat masjid kita itu, alhamdulillah kokoh berdiri. Insyaallah tetap berdiri hingga hari kiamat. Amin. Kenapa dia kokoh berdiri? Karena yashuddu ba'duhu ba'dan, saling mengokohkan, saling menguatkan sebahagian atas sebahagian yang lain. Tajak galam. Satu titik itu berapa kemarin? Itu bisa 30-an itu. 4 meter masuk. Satu titiknya 30. Nampak tidak galam? Tidak. Tapi berperan tidak galam? Berperan. Besar perannya. Apalagi tanah rawa begini. Kalau nggak ada galam, wassalam. Nggak ada galam, wassalam. Tapi dia tidak menonjolkan dirinya. Dia tetap tenggelam di dalam tanah. Tapi kalau galam itu menonjolkan dirinya, saya nggak mau masuk ke dalam tanah, apalagi dalam air. Saya pengennya di luar. Apa yang terjadi? Jabuk. Tahu jabuk? Galam itu justru awet ratusan tahun kalau dia ada di dalam tanah. Tapi kalau dia di permukaan tanah, 3 bulan jabuk. Jadi kalau justru ingin menonjolkan diri, siap-siap untuk jabuk. Nah, terus apa lagi? Besi dirangkai. Antum lihat itu yang kolam kita itu dirangkai, dibengkokkan. Harus siap dia, ridho untuk dibengkokkan. Kadang dibengkokkan ke samping kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah, diikat dengan yang lain. Setelah itu dia dicor. Cor itu gabungan apa? Semen, pasir, batu. Pertanyaan Ustadz, besinya nampak tidak? Nampak tidak? Tidak. Andai besi nampak, indah tidak bangunan itu? Enggak bagus. Besi saling bersilangan. Enggak bagus kan? Justru jamil bangunan itu indah ketika besi tidak ingin menonjol. Biar saya di dalam, tapi saya menguatkan bangunan ini. Gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi yang di luar juga jangan sombong, cat jangan sombong. Karena tidak berlaku cat itu kalau tidak ada dinding. Betul tidak? Cat dihambur di lantai adalah faedahnya. Tidak ada. Cat itu menjadi berfaedah, menjadi ruangan yang menjadi indah ketika dia menempel di dinding. Kalau diampar di lantai, ya nggak ada faedah. Nah, jadi begitulah seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Ya, yashuddu ba'duhu ba'dun, saling menguatkan sebagian pada sebagian. Maka santri ini ada yang punya kelebihan tertentu, dukung yang lain, sokong yang lain, saling menguatkan. Secara lebih umum kaum muslimin di dunia ini mestinya saling menguatkan. Satu ormas dengan ormas yang lain mendukung ormas yang lain. Satu kelompok dengan kelompok yang lain saling mendukung untuk izzul Islam wal muslimin. Karena ketika masing-masing diri ingin menonjolkan diri,
ya ingin dianggap harap hebat atas yang lain, itulah awal dari perpecahan, itulah awal dari bercerai-berai. Kalau umat Islam bercerai-berai, maka mudah untuk dikalahkan. Seperti lidi, kalau dia satu mudah dipatah, tapi kalau dia bersatu, dia tidak bisa dipatahkan. Jadi umat Islam bersatu tidak bisa dipatahkan. Demikian mungkin yang kita bisa kaji pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya, mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang mempesona akhlaknya, adabnya, baik terhadap Allah, terhadap diri kita, terhadap guru-guru kita, terhadap orang tua kita, terhadap teman kita, dan sebagainya. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihatin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma hassin khuluqana ya Allah. Allahumma hassin khuluqana ya Allah. Allahumma hassin khuluqana ya Allah. Ka khuluqi nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hassin khuluqana ya Allah. Allahumma hassin khuluqana ya Allah. Ka khuluqi nabiyyina wa habibina Abi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam bi fadli subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.